Oke, Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Serisa Kalista, lalu ada teman saya. Ainul Fahran Al-Hafi. Dan saya Ana. Pada hari ini kami akan membuat video pembelajaran mengenai Human Resource Planning and Prediction mengenai dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Baik, lanjut saja kita ke introduction-nya. Perencanaan sumber daya manusia mencakup identifikasi, analisis, peramalan, dan perencanaan perubahan yang diperlukan di bidang sumber daya manusia untuk membantu perusahaan memenuhi perubahan kondisi bisnis. Lanjut, kita ke fokus HR Planning. Fokus perencanaan sumber daya manusia adalah memastikan organisasi memiliki jumlah SDM yang tepat, dengan kapabilitas yang tepat, pada waktu yang tepat, dan di tempat yang tepat. Baik, kita lanjut ke faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan termasuk pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan saat ini dalam organisasi dan lowongan yang diharapkan akibat pensiun, promosi, transfer, dan pemberhentian. Melakukan perencanaan SDM yang benar membutuhkan waktu dan upaya yang signifikan dari sumber daya manusia profesional yang bekerja dengan eksekutif dan manajer. Lalu kita lanjut. Tanggung jawab perencanaan sumber daya manusia. Nah, di sini ada HR unit, yaitu berpartisipasi dalam proses perencanaan strategis untuk seluruh organisasi, mengidentifikasi strategi sumber daya manusia, merencanakan sistem data untuk perencanaan SDM, menyusun dan menganalisis data dari manajer tentang kebutuhan staf, dan terakhir menerapkan rencana sumber daya manusia sebagaimana disetujui oleh manajemen puncak. Lalu untuk managers, yaitu mengidentifikasi kebutuhan penawaran dan permintaan untuk setiap divisi atau departemen, meninjau atau membahas informasi perencanaan sumber daya manusia dengan spesialis sumber daya manusia, mengintegrasikan rencana sumber daya manusia dengan rencana departemen, memantau rencana SDM untuk mengidentifikasi perubahan yang diperlukan, dan yang terakhir, meninjau rencana suksesi karyawan terkait dengan rencana sumber daya manusia. Nah, di sebagian besar organisasi yang melakukan perencanaan SDM, eksekutif puncak SDM dan spesialis staf bawahan memiliki sebagian besar tanggung jawab untuk perencanaan ini. Karena manajer puncak bertanggung jawab atas keseluruhan perencanaan strategis, mereka biasanya meminta unit SDM untuk memproyeksikan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan tujuan organisasi secara keseluruhan. Kita lanjut ke proses perencanaan SDM. Nah, yang pertama yaitu meninjau tujuan dan strategi organisasi. Lanjut, yang kedua memindai lingkungan eksternal untuk perubahan pasokan tenaga kerja dan menilai tenaga kerja internal. Lalu yang ketiga mengembangkan peramalan. Yang keempat ada identifikasi kebutuhan organisasi akan orang dan tentukan orang yang bersedia. Lalu yang terakhir yang kelima merumuskan strategi dan rencana sumber daya manusia. Untuk materi selanjutnya saya berikan kepada Oke, saya melanjutkan materi memindai lingkungan eksternal. Sebuah proses mempelajari lingkungan organisasi untuk menentukan peluang dan ancaman. Inti dari perencanaan strategis adalah pemindaian lingkungan. Sebuah proses mempelajari lingkungan organisasi untuk menentukan peluang dan ancaman. Lingkungan eksternal mempengaruhi perencanaan SDM, khususnya karena setiap organisasi harus mengambil dari pasar tenaga kerja yang sama, yang memasok semua organisasi lain, termasuk pesaing. Semua elemen lingkungan eksternal, pengaruh pemerintah, kondisi ekonomi, masalah geografis dan persaingan, dan komposisi tenaga kerja harus menjadi bagian dari proses pemindaian. Okay, next. Menilai tenaga kerja internal. Menilai tenaga kerja internal, menganalisis pekerjaan yang perlu dilakukan dan keterampilan orang-orang yang saat ini tersedia di organisasi untuk melakukannya.
Orang yang saat ini tersedia di organisasi untuk melakukannya adalah bagian selanjutnya dari perencanaan SDM. Kebutuhan organisasi harus dibandingkan dengan pasokan tenaga kerja yang tersedia di dalam organisasi. Elemen penilaian tenaga kerja internal, audit pekerja, dan keterampilan inventarisasi kemampuan organisasi menggunakan database keterampilan. Next. Peramalan penawaran dan permintaan SDM digunakan untuk memprediksi penawaran dan permintaan SDM sehubungannya dengan tujuan dan strategis organisasi. Informasi yang dikumpulkan dari pemilihan lingkungan eksternal dan menilai kekuatan dan kelemahan internal digunakan untuk memprediksi penawaran dan permintaan SDM hubungan dengan tujuan dan strategi organisasi. Next. Metode dan periode peramalan. Untuk meramalkan SDM berkisar dari tebaknya terbaik seorang manajer hingga simulasi komputer yang ketat dan rumit. Bersifat menghakimi atau matematis metode untuk meramalkan sumber daya manusia berkisar dari bahkan terbaik seorang manajer hingga simulasi komputer yang ketat dan rumit. Terlepas dari ketersediaan model dan teknik matematika yang canggih, peramalan masih merupakan kombinasi dari metode kuantitatif dan penilaian subjektif. Peramalan dan permintaan sumber daya manusia. Proses dasar untuk meramalkan kebutuhan personal adalah meramalkan pendapatan terlebih dahulu. Kemudian perkiraan ukuran staf yang dibutuhkan untuk mendukung volume penjualan ini. Namun manajer juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lainnya. Ini termasuk perputaran yang diproyeksikan, keputusan untuk meningkatkan atau menurunkan produk atau layanan, perubahan produktivitas, sumber daya keuangan, dan keputusan untuk masuk atau keluar dari bisnis. Alat dasar untuk memproyeksikan kebutuhan personal meliputi analisis tren, analisa rasio, dan plot pencar. Alat dasar untuk memproyeksikan kebutuhan personal, trend analisis tren berarti mempelajari variasi tingkat kerja perusahaan selama beberapa tahun terakhir. Contohnya hitung jumlah karyawan pada selama beberapa tahun terakhir. Setiap akhir dari 5 tahun terakhir di setiap subgroup seperti penjualan, produksi, kesekretariatan, dan administrasi untuk mengidentifikasi tren. Analisa tren dapat memberikan perkiraan kasar awal tentang kebutuhan staf di masa mendatang. Rasio analisis. Oke, lanjut. Rasio analisis. Pendekatan sederhana lainnya, analisis rasio berarti membuat peramalan berdasarkan rasio historis antara beberapa faktor penyebab seperti volume penjualan dan jumlah karyawan yang dibutuhkan seperti jumlah tenaga penjualan. Lanjut, the scatter plot. Plot sebar memperlihatkan secara grafis bagaimana dua variabel seperti penjualan dan tingkat kepegawaian perusahaan terkait. Managerial judgment, penilaian manajerial, beberapa tren, rasio atau hubungan historis akan terus tidak berubah di masa depan. Penilaian dengan demikian diperlukan untuk menyesuaikan perkiraan faktor penting yang dapat mengubah perkiraan awal kebutuhan personal, termasuk keputusan untuk meningkatkan kualitas atau memasuki pasar baru, perubahan teknologi dan administrasi yang menghasilkan peningkatan produktivitas, dan sumber daya keuangan yang tersedia, misalnya krisis anggaran yang diproyeksikan. Oke, untuk selanjutnya bisa dilanjut teman saya. Oke, kita masuk ke review materi yang udah kita bahas, yaitu Human Resource and Planning and Predict. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Kak Serisa dan Kak Ainu yang sudah membahas materi, dan kita akan masuk ke review beberapa poin dari materi yang udah kita bahas.
Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia mencakup analisis, peramalan, dan perencanaan. Nah, kira-kira jawabannya itu apa ya? Udah kita bahas di awal tadi, step pertamanya itu... Oke, jawabannya adalah identifikasi. Nah, perencanaan sumber daya manusia itu mencakup step pertamanya tadi ya, yaitu identifikasi, analisis, peramalan, dan perencanaan. Selanjutnya, kita review poin selanjutnya. Nih, keywordnya adalah jumlah sumber daya manusia yang tepat. Nah, berkaitannya dengan... Oke, jawabannya adalah fokus HR planning atau fokus human resource planning. Nah, jumlah SDM yang tepat itu sudah kita bahas tadi adalah fokus dari perencanaan sumber daya manusia di manajemen sumber daya manusia dan organisasi. Poin selanjutnya, memindai lingkungan eksternal termasuk dalam titik-titik perencanaan SDM. Nah, kita tadi udah ngebahas nih beberapa fokusnya dan juga faktor yang perlu dipertimbangkan. Nah, memindai lingkungan eksternal itu termasuk dalam, ya, jawabannya adalah proses. Nah, jadi memindai lingkungan eksternal dan kemudian memindai tenaga kerja internal itu termasuk dalam perencanaan SDM yang sudah kita bahas tadi. Poin terakhir yang mau kita review, yaitu proses dasar untuk meramalkan permintaan manajemen. Jadi sebelum kita meramalkan permintaan manajemen, ada satu proses dasar yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Oke, jawabannya adalah peramalan pendapatan. Ya, udah kita bahas ya tadi, kalau misalnya peramalan pendapatan itu merupakan proses awal dari peramalan permintaan SDM. Nah, sekian reviewnya mengenai materi peramalan permintaan dan perencanaan sumber daya manusia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mempresentasikan materinya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Tetap semangat belajar. Terima kasih teman-teman.